Pulau Bali. Cakep. Wow. Nari-nari. Daripada ngomong sendiri, mending dengarkan podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Salam kebajikan, aku budaya. Selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa, tempat kita ngobrolin Indonesia bukan dari sisi keluh kesah, tapi dari sisi cinta dan bangga. Yeay! Kenalin, saya Fadila Tulistikoma, atau dipanggil Dila. Di podcast kali ini saya nggak sendiri tentunya. Saya ditemani oleh 4 rekan saya yang luar biasa, yang siap berbagi pandangan dan inspirasi tentang bagaimana sih cara kita memupuk rasa cinta pada tanah air di zaman sekarang. Yang pertama ada Mas Adit nih. Halo, saya Ridya Pratama dari Inspektorat. Lalu ada Mbak Balkis. Halo, aku Balkis dari Kedeputian Geofisika. Lalu ada Mas Zahi. Ya, halo semua, aku Zahi dari Kedeputian Meteorologi, Direktorat Meteorologi Marin. Lalu ada Mas Fadil. Oke, halo guys, saya Dino Kusuma, saya dari Kedeputian Klimatologi, Direktorat Layanan Iklim Terawan. Nah, seru banget kan? Kita berlima di sini dari latar belakang kedeputian yang berbeda-beda. Pasti cara kita melihat Indonesia itu juga punya warna yang unik. Sebelum kita ngobrolin lebih jauh nih soal gimana sih cara menggugah rasa cinta tanah air, saya penasaran nih sama pondasinya dari masing-masing rekan saya yang di sini. Apa sih yang dimaksud dari wawasan kebangsaan? Menurut kalian pribadi dari Miss Adila mungkin? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Wawasan kebangsaan menurut saya adalah sebuah cara pandang atau kesadaran diri sebagai satu bangsa Indonesia. Ini adalah mendalam bahwa di tengah segala keragaman suku, agama, dan budaya, kita terikat oleh satu nasib dan cita-cita yang sama. Intinya, melihat perbedaan bukan sebagai perpecahan, melainkan sebagai kekayaan yang menyatukan. Terima kasih. Oke, jadi dari cara pandangnya sendiri ya Mas Arjuna. Ini dari Mas Zahi sendiri gimana nih Mas? Iya, kalau dari Mas Rajina tadi sebenarnya udah lengkap banget. Kalau menurutku wawasan kebangsaan itu kayak kita kenal banget sama rumah kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Jadi wawasan kebangsaan itu bukan cuma hafal soal Pancasila atau tahu ibu kotanya, tapi lebih dalam dari itu kita harus tahu dari Sabang sampai Merauke Indonesia itu gimana. Kita harus sadar bahwa perbedaan itu bukan sesuatu yang menghambat kita, tapi justru sebagai kekuatan untuk menyatukan kita semua. Jadi mindset yang harus ditanamkan itu kita harus melihat Indonesia secara utuh dengan segala kelebihan dan kekurangannya dan merasa jadi bagian dari keluarga besar ini. Seperti itu. Oke, jadi lebih ke rumah dan keluarga ya. Kalau dari Mbak sendiri gimana nih? Kalau untuk aku pribadi, wawasan kebangsaan itu cara pandang kita sebagai warga negara terhadap diri sendiri dan juga lingkungan di sekitar kita. Kesadarannya yaitu seperti kita masing masing sama lain, walaupun kita berbeda. Kesadaran inilah yang mendorong kita untuk selalu bergotong royong, menyelesaikan masalah dan selalu menemukan kepentingan bersama. Dan itu adalah jiwa kebersamaan yang terus hidup dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Oke, jadi dari jiwa kebersamaannya. Kalau dari Mas Adi gimana ya? Kalau buat saya, wawasan kebangsaan itu bukan cuma hafalan atau pengetahuan, tapi juga cara pandang kita, baik dari diri sendiri maupun di lingkungan berkehidupan berkebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oke, keren banget ya. Jadi lebih ke cara pandang juga sama kayak Mas Adi bilang. Nah, kan kita nih membahas tentang wawasan kebangsaan. Gimana sih implementasi cinta tanah air dari kedeputian masing-masing, kan ini dari deputi yang beda-beda semua nih. Nah, gimana nih? Mungkin dari Mbak Balkis sendiri. Kalau dari aku sendiri dari Deputi Geofisika itu patriotisme terwujud tuh untuk dedikasi melindungi kita dari bencana seperti misalkan peringatan dini gempa bumi dan tsunami, yaitu 24/7 memantau gempa bumi dan tsunami seperti kecepatan serta operasi data yang diberikan sangat vital untuk menyelamatkan jiwa dan harta benda masyarakat. Ada juga edukasi masyarakat itu aktif untuk memberikan sosialisasi dan edukasi contohnya tentang gempa bumi. Lalu juga ada riset dan pengembangan terus melakukan riset dan pengembangan untuk menghasilkan peringatan dini yang lebih akurat. Yang terakhir ada kolaborasi internasional. Tujuannya sederhana untuk menjadikan Indonesia terdepan dalam mitigasi bencana geofisika. Singkatnya, cinta tanah air itu untuk mengambil profesional, untuk kesejahteraan dan juga keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Oke, keren banget. Jadi 24/7 mantau gempa ya di Indonesia ini. Kalau dari Mas Zahi nih, dari Kedeputian Meteorologi, gimana nih? Ya, dari teknologi bisa sangat gimana itu ya. Jadi cinta tanah air itu kan artinya kita mau ada kesejahteraan. Jadi informasi perakiraan cuaca yang kita rilis setiap harinya itu bisa menentukan nasib seorang petani dan seorang nelayan tersebut.
ini kan mereka juga akan tahu kapan mereka harus menanam dan kapan mereka harus panen biar enggak kebanjiran. Jadi informasi peringatan dini dari BMKG itu untuk semua orang tanpa memandang pilihan politik, suku, agama, dan budaya. Jadi untuk BMKG itu informasinya untuk semua orang. Yang perlu ditanamkan di rasa cinta tanah air itu yang kami wujudkan itu lewat kerja 24/7 seperti Mbak Balkis tadi 24/7 untuk memastikan setiap jengkal tanah dan langit Indonesia itu aman terpantau oleh BMKG. Oke, jadi sama nih ya sama kayak Mbak Balkis 24/7 juga pantau kondisi di Indonesia. Kalau dari Mas Adit nih, yang beda sendiri nih mungkin inspektorat gimana nih Mas? Ya, kalau tadi Mas Zahi dan Mas Aduna lebih ke fungsinya di bidang teknis, untuk inspektorat lebih ke menjaga BMKG bagaimana dia dapat menjaga integritas dan akuntabilitas di lingkungan internalnya sendiri, dan itu merupakan tugas dari inspektorat, dan tugas ini dapat menjadi contoh tidak hanya di BMKG tapi juga di lingkungan masyarakat yang luas, misalnya bersikap jujur, bersikap adil, dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Oke, jadi dari dalam BMKG-nya sendiri nih ya Mas, biar BMKG itu bisa tetap. Ya. Dari Mas Anjena nih, dari Kedeputian Klimatologi gimana? Oke, karena iklim itu lingkungannya panjang ya, jadi lebih fokus ke jangka panjang. Tapi juga ada jangka pendek, yaitu mitigasi bencana. Karena di kami itu ada CMS atau Climate Early Warning System. Situ juga digunakan sebagai peringatan dini kekeringan meteorologis atau sebaliknya itu curah hujannya ekstrim gitu. Jadi bisa diprediksi tuh kapan kekeringannya. Nah, dengan adanya hal tersebut kita juga bisa bekerja sama dengan rekan-rekan direktur lain. Contohnya modifikasi cuaca gitu. Jadi dia untuk kekeringannya itu tidak terlalu ekstrim. Sebaliknya apabila jadi hujan yang ekstrim, kita modifikasi lagi agar hujannya itu tidak ekstrim gitu. Nah, kemudian sebenarnya klimatologi itu memberikan layanan di berbagai sektor. Yang pertama itu ada pertanian dan perkebunan. Selain itu juga kami membuat program sekolah petani iklim yang mana siswanya, pesertanya merupakan petani itu sendiri. Jadi langsung kita edukasi ke petaninya gitu. Selanjutnya ada sumber daya air dan bencana. Nah, di sini juga semua yang saya sebagai tadi yang peringatan dini kekeringan dan curah hujan tinggi. Kemudian ada kesehatan. Nah, salah satu programnya itu adalah prediksi demam berdarah. Saat ini sudah ada di provinsi yaitu Jakarta dan juga di Bali gitu. Tetap akan kita kembangkan sudah merata di seluruh Indonesia. Kemudian energi, nah ini berguna nih untuk pembangkit listrik. Contohnya kami memprediksi bagaimana tingkat pancaran cahaya matahari sepanjang tahun gitu. Nah, jadi bisa diperkirakan berapa listrik yang dapat dihasilkan dari PLTS atau pembangkit listrik tenaga solar. Dan yang terakhir ada perencanaan dan pembangunan. Oke, selain itu juga kami menjaga kedaulatan data, yaitu berinovasi dalam riset iklim agar Indonesia menjadi mandiri, jadi nggak berketergantungan dengan negara lain. Bahkan kami sebagai pemulai gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Jadi banyak ya nih sektornya dari Kedeputian itu. Lalu nih kan udah nih dari wawasan kebangsaan sampai implementasi dari setiap kedeputian. Dan kalau dilihat nih kita nih masih muda-muda nih dari CPNS 2024. Kita masih termasuk Gen Z ya. Penasaran nih saya nih, pesan dari Gen Z untuk Gen Z nih untuk agar bangga dalam berbangsa dan bernegara. Untuk dari Mas tadi. Oke, dari saya dulu ya. Jadi pesan dari Gen Z untuk Gen Z nih. Jadi kita ulas dulu dari kata bangga. Jadi bangga itu bukan cuma soal sejarah tapi soal aksi nyata sekarang. Jadi bangga jadi orang Indonesia. Kita bangga tentang kita punya sebuah konsep Majapahit atau kita berhasil mengusir COVID. Jadi bangga itu adalah saat kita bisa berkontribusi untuk menghasilkan yang ada. Jadi misalnya kalau kalian itu jago ngoding ya buat sesuatu dengan skill kalian. Misalkan kalian jago desain ya buatlah sesuatu dengan skill kalian tersebut. Jadi kita anggap Indonesia itu sebagai project kita bersama gitu. Jadi diibaratkan sebuah startup sukses itu lalu misalkan ada bug di situ kita harus
bisa bersatu bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah hal tersebut, sehingga dari skill kita masing-masing itu bisa terwujud Indonesia yang kita inginkan dan Indonesia sejahtera, adil dan makmur seperti ini. Jadi bentuk kontribusi dari masing-masing skill, bukan kontribusi skillnya ya. Nah, dari Sabina gimana nih? Oke, pesan untuk anak muda ya, dengan bangga berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu ya tadi berkarya nyata gitu. Tunjukkan rasa bangga melalui prestasi dan karya terbaik di bidang kita masing-masing. Selanjutnya ada kenali negeri sendiri. Nah, pelajari keragaman budaya dan alam Indonesia. Semakin kenal maka kita akan semakin cinta. Ya. Kemudian ada bijak di media sosial. Nah ini yang sangat mudah sekali viral. Gunakan medsos itu untuk menyebarkan hal yang positif, jangan sebaliknya. Dan kita harus menyatukan, bukan untuk memecah belah gitu. Nah yang terakhir adalah kritik yang membangun. Pedulikan ada kekurangan negara dengan memberikan solusi dan kontribusi, bukan hanya mengkritik gitu. Nah, masa depan bangsa ada di tangan kita. Mari kita isi dengan kontribusi, bukan hanya dengan keluhan. Dari Mas Adit nih, gimana nih Mas? Kalau menurut saya, rasa cinta tanah air untuk generasi muda bisa dimulai dari yang sederhana, baik itu di kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan pekerjaan. Jika di kehidupan sehari-hari sudah diterapkan, maka di lingkungan yang paripurna atau sempurna, kita bisa mengimplementasikan rasa cinta tanah air itu yang lebih besar. Misalnya melakukan inovasi, melahirkan karya-karya, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke. Ini dari Mbak Balti sendiri gimana nih? Kayak kalau dari aku sendiri, kita kan tadi di era teknologi di mana itu ada di lingkungan kita punya privilege nggak dipunyai dengan sebelumnya. Kita bisa berkoneksi dengan siapapun dan belajar apapun. Ini dan berkarya tanpa batas. Nah, kita dapat menunjukkan bahwa kita tuh di sini dengan kreasi tanpa batas, memanfaatkan media apapun yang dapat kita tunjukkan bahwa ini loh kita generasi ini sebangsa berkonteks yang tentu saja positif. Keren-keren banget ya teman-teman. Gak kerasa nih kita sudah di penghujung acara. Dari obrolan tentang apa itu wawasan kebangsaan sampai melihat langsung nih bagaimana cinta tanah air itu diwujudkan 24/7 oleh teman-teman di BMKG. Dan diakhiri dengan gimana sih pesan dari Gen Z untuk Gen Z itu sendiri. Kalau boleh aku simpulkan, cinta tanah air itu ternyata kata kerja bukan kata benda. Jadi ini semua itu soal aksi nyata sesuai dengan bidang kita masing-masing. Saya Dila sebagai moderator podcast kali ini ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk semua rekan saya yang ada di sini dan atas perspektifnya yang luar biasa. Terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Sebagai penutup nih, saya izinkan saya memberikan satu pantun lagi. Beli batik di kota senja. Warnanya indah memikat mata. Jangan cuma bilang cinta Indonesia, ayo buktikan dengan karyanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan terus visualisasikan bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.